Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Destri Rahmapuri, NPM 20010505008. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dari kelompok 1 yaitu penyajian data statistika. Yang pertama yaitu pengertian penyajian data. Jadi, penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jenis penyajian data itu dibagi menjadi dua data variabel, yaitu yang pertama, variabel kategorik atau kualitatif, yaitu hasil penggolongan atau pengklasifikasian. Contohnya, orang berkumis, laki-laki, pendidikan. Yang kedua, variabel numerik atau kuantitatif, yaitu hasil dari perhitungan atau pengukuran. Yang pertama ada diskrit atau variabel hasil perhitungan, contohnya jumlah anak, jumlah pasien, dan lain-lain. Yang kedua, kontinu atau variabel hasil pengukuran, contohnya tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Untuk penyajian data sendiri ada 3 jenis, yaitu yang pertama tekstular atau teks, yang kedua tabular atau tabel, dan yang ketiga grafikal atau grafik. Cara penyajian data secara umum dibagi dalam 3 bentuk. Yang pertama ada tulisan atau tekstular, yang kedua tabel atau tabular, dan yang ketiga gambar atau grafik, diagram. Contohnya histogram, frekuensi poligon, ogive, diagram garis, diagram batang, diagram pinca, diagram tebar, dan mapgram. Yang pertama yaitu penyajian data tekstular, yaitu penyajian data dalam bentuk teks. Jadi hampir semua bentuk laporan dari pengumpulan data diberikan secara tertulis, mulai dari bagaimana proses pengambilan sampel, pelaksanaan pengumpulan data, sampai hasil analisis yang berupa info dari pengumpulan data tersebut. Untuk contoh dari tekstular sendiri bisa dilihat di sini. Oke, lanjut yang berikutnya adalah tabel. Jadi tabel adalah penyajian data dengan memakai kolom dan baris. Untuk sajian yang baik perlu diingat beberapa hal, yaitu yang pertama judul tabel. Harus singkat, jelas, dan lengkap. Lalu dapat menjawab apa yang disajikan, di mana kejadiannya, dan kapan terjadinya. Lalu yang kedua nomor tabel. Yang ketiga keterangan-keterangan, misalkan catatan kaki, yaitu keterangan yang diperlukan untuk menjelaskan hal-hal tertentu yang tidak bisa ditulis di dalam badan tabel. Lalu yang keempat adalah sumber. Untuk contoh tabelnya bisa dilihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jainatul Aini Zahroh, NPM 20010500016. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik batang. Grafik berbentuk batang yang penilaiannya berdasarkan tinggi batang. Tujuannya yaitu membandingkan beberapa variabel. Dan hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama, batang dapat dibuat tegak atau melintang. Bila variabel dengan kata yang panjang, maka grafik batang digambar melintang. Yang kedua, antara dua batang terdapat ruang antara lebih sempit daripada batang. Yang ketiga, lebar batang harus sama tegak, agar tidak salah interpretasi. Yang keempat, gambar batang harus dimulai dari titik nol. Yang kelima, frekuensi sebaiknya tidak dicantumkan. Grafik 1.1 ini adalah contoh angka kelahiran di desa A dan desa B. Ini gambarnya, grafiknya digambar tegak. Sampel yang kedua itu distribusi penyakit hiper. Ini grafiknya digambar melintang. Next, ini juga digambar tegak. Ini juga tegak. Status gizi balita di desa A. Sampel yang keempat sama yang ketiga juga tegak. Histogram.
Grafik batang yang disusun secara teratur dan berhimpitan satu dengan lainnya tanpa ruang. Pedoman pembuatannya yaitu 1. Dalam menggambar batang, sebaiknya digunakan tepi kelas agar semua nilai dapat masuk ke dalam kelas interval tersebut. Yang kedua, batang dalam histogram dapat pula digambar berdasarkan nilai tengah setiap kelas interval. Yang ketiga, tidak ada kelas terbuka dalam distribusi frekuensi. Ini adalah example-nya. Tabel 1.3 distribusi frekuensi golongan umur. Sampel yang selanjutnya yaitu histogram distribusi frekuensi menurut golongan umur, kayak gambar kayak piramida. Saya akan menjelaskan tentang grafik peta atau map diagram. Ya, gambar 1 peta wilayah kerja Puskesmas Sukamanis. Ini langsung sampelnya, langsung contohnya itu kalau grafik peta itu dipetak-petakan dan semuanya ada tandanya masing-masing. Kayak puskesmas itu rumah ada tanda plusnya, kantor desa bangunan ada benderanya, batas desa kayak parit gitu, jalan desa kayak garis, sawah kayak rumput, dan kalau daerah pemukiman itu 2 orang atau beberapa orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnianto Lestari Putra, NPM 2001052009. Di sini saya akan mulai menjelaskan tentang contoh dari tabel kontingensi. Apa itu tabel kontingensi? Kontingensi itu adalah merupakan tabel yang digunakan untuk mengukur suatu hubungan atau asosiasi antara dua variabel kategorik, di mana tabel tersebut merangkum frekuensi bersama dari observasi pada sebuah kategori variabel. Jadi itu ada sekitar dua atau lebih yang bisa diukur gitu. Contohnya, kita langsung menuju ke contohnya. Contohnya itu adalah di sini ada tabel dari jumlah murid sekolah di daerah X menurut tingkat kelas dan jenis kelamin. Bisa dilihat tabel di sini ada jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan tentunya. Terus tingkat sekolah ada SD, SMP dan SLTA. Di sini cara membacanya itu adalah jenis kelamin laki-laki, tingkat sekolah SD itu berjumlah 4.758.000. Terus tingkat sekolah di SMP jenis kelamin laki-laki itu ada sekitar 2.795. Dan seterusnya, itu laki-laki di jumlah ada 4.758 ditambah 2.795 ditambah 1.459, itu jumlahnya ada 9.012. Setelah itu di jenis kelamin perempuan tingkat sekolah SD, SMP, SLTA itu ada SD perempuan itu ada 4.032, SMP perempuan ada 2.116, SLTA perempuan ada 1.256. Jadi itu dari jumlah yang SD, SMP, SLTA itu sama dengan jumlah dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan saya mohon ampun, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk grafik yang selanjutnya ada grafik kurva. Grafik kurva ini merupakan perataan atau penghalusan dari garis-garis poligon. Kalau dalam poligon masih patah-patah dan kurang tidak halus, nah dalam kurva ini sudah lebih halus. Gambar poligon sering tidak rata karena adanya perbedaan frekuensi data, skor, dan data skor itu sendiri mencerminkan fluktuasi. Fluktuasi itu naik turunnya data pada sampel. Oke.
Lalu pembuatan kurva dilakukan dengan meratakan garis gambar poligon yang tidak rata dan tidak beraturan sehingga menjadi rata dan lebih halus ya. Jadi itu tadi pengertian dari grafik kurva. Nah, untuk selanjutnya ini ada contoh dari grafik kurva ya. Bisa dilihat di situ garisnya sudah lebih halus, tidak patah-patah, tetap mengikuti angka tetapi dia lebih halus. Lalu untuk membuat grafik kurva ini sama seperti membuat grafik-grafik lainnya ya. Dia berdasarkan tabel dari sampel, lalu disesuaikan angkanya dan ditarik garis sesuai dengan angka yang sudah ditentukan tersebut. Untuk jenis grafik yang selanjutnya yaitu ada grafik garis. Grafik garis atau diagram garis biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu data berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Biasanya data tentang produksi dari tahun ke tahun, nilai ekspor suatu jenis barang dari tahun ke tahun, dan sebagainya. Diagram ini juga digunakan untuk mengetahui bagaimana sifat perubahan data dari waktu ke waktu. Apakah perubahan itu merupakan suatu peningkatan atau malah menggambarkan suatu penurunan. Ya, jadi itu grafik garis. Nah, sekarang kita ke contoh dari grafik garis ini. Di sini ada contoh perkembangan nilai ulangan harian matematika Haikal semester 1 tahun ajaran 2020-2021 sebagai berikut. Nah, di tabel tertera ada ulangan harian ke-1, 2 sampai ke 5 dan juga ada nilainya. Lalu kita masukkan data ini ke dalam grafik garis. Nah, sekarang kita lihat dalam grafik garis di bagian bawah itu ada ulangan harian ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu di sebelah kiri ada angka-angka yang menggambarkan nilai ulangan harian Haikal. Lalu untuk membuat garisnya tinggal kita tentukan ulangan harian pertama dari dapat berapa, kedua berapa, ketiga berapa, lalu kita tarik garis dari angka-angka yang didapatkan tersebut. Nah, garis biru ini menggambarkan nilai Haikal selama 1 semester. Lalu tadi sudah dijelaskan fungsi dari grafik garis ini untuk menentukan perubahan suatu data itu apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Nah, dapat kita lihat dalam grafik ini dari ulangan harian yang pertama ke ulangan harian yang kedua itu mengalami peningkatan. Lalu dari kedua ke ulangan harian ketiga itu mengalami penurunan dan seterusnya. Sudah tergambar di dalam grafik ini. Baiklah, itu tadi materi tentang grafik kurva dan juga grafik garis. Kemudian histogram. Histogram ini masuk dalam kategori jenis-jenis grafik. Di sini grafik histogram itu adalah grafik batang. Grafik batang yang disusun secara teratur dan berhimpitan satu dengan lainnya tanpa ruang antara. Pedoman pembuatan. 1. Dalam menggambar batang sebaiknya digunakan tepi kelas agar semua nilai dapat masuk ke dalam kelas interval tersebut. 2. Batang dalam histogram dapat pula digambar berdasarkan nilai tengah setiap kelas interval. 3. Tidak ada kelas terbuka dalam distribusi frekuensi. Seperti ini tabelnya. Tabelnya 1.3 distribusi frekuensi golongan umur 15 sampai 19. Frekuensinya adalah 14,5 sampai 19,5. Kemudian 20 sampai 24, 19,5 sampai 24,5. Jadi berurutan. Yang umurnya 15 sampai 19 itu ada 2 orang, kemudian yang 20 sampai 24 itu ada 5 orang, dan 25 sampai 29 itu 11 orang, dan seterusnya. Kemudian contohnya seperti ini. Histogram distribusi frekuensi menurut golongan umur. Frekuensinya ditulis di tepi kiri frekuensinya, kemudian ya enggak gitu. Maksudnya frekuensinya itu ditulis di bawah, dan kemudian di sini adalah
jumlahnya, jumlah anak-anaknya, jumlah umur yang ada pada contoh tabel tadi gitu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Selanjutnya yaitu grafik lingkaran atau biasa disebut dengan diagram kue atau diagram lingkaran. Grafik lingkaran merupakan grafik yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Adapun ketentuan pembuatan gambar antara lain, yang pertama yaitu besar lingkaran tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil. 2. Kategori yang dibandingkan tidak banyak, biasanya 4-6 kategori. 3. Sudut segmen tidak terlalu kecil agar dapat dibedakan dengan jelas. 4. Tiap segmen dapat diberi warna. 5. Besarnya segmen harus menggambarkan persentase yang sesuai. Berikut merupakan contoh data distribusi frekuensi penyakit. Jenis penyakit, penyakit saluran pernapasan berjumlah 500, penyakit saluran pencernaan berjumlah 200, penyakit kulit berjumlah 200, penyakit mata berjumlah 50, lain-lain berjumlah 50. Adapun jumlah penderita dari seluruh penyakit tersebut antara lain 1000 penderita. Dari data yang telah disebutkan sebelumnya, maka berikut merupakan tampilan diagram lingkaran. Distribusi pola penyakit pengunjung rawat jalan di Puskesmas Pasar Minggu tahun 2003. Penyakit saluran pernapasan sebanyak 50%, penyakit saluran pencernaan sebanyak 20%, penyakit kulit sebanyak 20%, penyakit mata sebanyak 5%, sedangkan penyakit lain-lain ada 5%. Di sini terdapat contoh data distribusi frekuensi penyakit. Jenis penyakit saluran pernapasan jumlahnya ada 500, penyakit saluran pencernaan ada 200, penyakit kulit ada 200, penyakit mata ada 50, penyakit lain-lain ada 50. Untuk keseluruhan jumlah dari penyakit tersebut ada 1000 penderita. Dan di sini juga digambarkan diagram lingkaran dari data yang telah disebutkan sebelumnya. Penyakit saluran pernapasan ada 50%, saluran pencernaan ada 20%, penyakit kulit ada 20%, penyakit mata ada 5%, dan penyakit lain-lain ada 5%. Untuk mencari persentase dari suatu data, maka rumusnya persentase suatu sektor sama dengan data yang diberikan dibagi nilai total data dikali 100%. Sebagai contoh, misalnya kita akan mencari persentase pada penyakit saluran pencernaan. Data yang diberikan, kita lihat di sini penyakit saluran pencernaan, datanya ada 200. 200 dibagi nilai total data yaitu 1000 dikali 100%. Sama dengan 200 dibagi 1000, nolnya bisa dicoret. Jadi tinggal 2/10 dikali 100%. 2 dikali 100, 200/10. 200/10 sama dengan 20. Persennya ditulis lagi. Jadi persentase saluran pencernaan ada 20%. Adapun untuk mencari sudut suatu sektor, rumusnya yaitu data yang diberikan dibagi nilai total data dikali 360 derajat.
Misalnya, kita akan mencari sudut dari penyakit kulit. Rumusnya data yang diberikan. Di sini penyakit kulit datanya ada 200. Jadi di sini kita tulis 200 dibagi nilai totalnya ada 1000 dikali 360 derajat. Di sini 0 di atas bisa dicoret, di bawah bisa dicoret. Tinggal 2/10 dikali 360 derajat. 2/10 ini bisa sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2, 5. Kali 360 derajat. Sama dengan 360 derajat dibagi 50. Jadi di sini 360 dibagi 5 hasilnya 72 derajat. Selanjutnya, grafik garis atau juga bisa disebut dengan diagram garis. Adapun penyajian data dalam bentuk garis antara lain 1. Grafik garis proporsional, 2. Grafik frekuensi kumulatif, 3. Grafik garis patah-patah, 4. Grafik garis lengkung. Yang pertama yaitu grafik garis proporsional. Berikut merupakan contoh grafik kematian ibu dan anak di Indonesia pada tahun 1990 sampai 1994. Pada tahun 1990 ada 100% kematian ibu dan anak di Indonesia. Pada tahun 1991 ada 50%, pada tahun 1992 ada 40%, pada tahun 1993 ada 30%, dan pada tahun 1994 ada 20%. Yang kedua yaitu grafik frekuensi kumulatif. Berikut merupakan contoh grafik frekuensi kumulatif tekanan darah sistolik. Pada tekanan darah sistolik 129,5, frekuensinya 0. Pada tekanan darah sistolik 139,5, frekuensi 0. Pada tekanan darah sistolik 149,5, frekuensinya 2. Pada tekanan darah sistolik 159,5, frekuensinya 12. Pada tekanan darah sistolik 169,5, frekuensinya 28. Pada tekanan darah sistolik 179,5, frekuensinya 38. Pada tekanan darah sistolik 189,5, frekuensinya 44. Dan pada tekanan darah sistolik 199,5, frekuensinya mencapai 50. Yang ketiga yaitu grafik garis patah-patah. Berikut merupakan contoh grafik distribusi kasus gastroenteritis di daerah X per bulan selama 1 tahun. Pada bulan 1, frekuensinya mencapai 25, bulan 2 frekuensinya mencapai 5, bulan 3 frekuensinya 5, bulan 3 frekuensinya 12, bulan 4 frekuensinya 5, bulan 5 frekuensinya 12, bulan 6 frekuensinya 8, bulan 7 frekuensinya
14, bulan 8 frekuensinya 30, bulan 9 frekuensinya 6, bulan 10 frekuensinya 13, bulan 11 frekuensinya 10 dan bulan 12 frekuensinya 15.